Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, GP Asen sudah lewat, Ducati lagi-lagi menguasai balapan dan sejauh ini Ducati menjadi tim terkuat dan tak terbantahkan dari para rival. Apalagi dengan performanya Ducati GP24 ini, sungguh superior. Maka tak heran ketika Marc Marquez mengincar mesin yang sama untuk update 2025. Dan dengan hal itu, misteri soal Marquez Effect menghancurkan Ducati dari dalam akhirnya pun mulai terbuka di GP Asen kemarin di sela-sela balapan. Benarkah ini semua karena Marc Marquez? Kita bahas. Ya, ada beberapa hal yang terjadi di Ducati. Hal pertama, perubahan yang terjadi adalah soal pembalapnya yang pergi dari Ducati. Ada 3 rider. Enea Bastianini pastinya, dan Martin yang tak mendapatkan tempat, Marco Bezzecchi yang mendapatkan tawaran menggiurkan. Hal kedua adalah soal Pramac yang deal dengan Yamaha. Dan update terbaru adalah karena Pramac tak lagi di Ducati, maka Ducati hanya akan menurunkan 3 mesin updatean terakhir mereka di masa depan. Tentu sebuah perubahan tambahan yang membuat jumlahnya berkurang selain tim satelit. Banyak statement-statement yang akhirnya diterjemahkan oleh publik pecinta MotoGP bahwa semua berpangkal pada Marc Marquez yang hanya mau di tim pabrikan. Namun di Asen kemarin, saat wawancara di sela-sela balapan, akhirnya baik Ducati ataupun Marc Marquez memberikan pernyataan tentang proses perekrutan Marc Marquez ke pabrikan. Marc Marquez pernah memberi pernyataan bahwa Pramac bukanlah sebuah opsi. Dan dari sana pun kemudian keputusan Marc Marquez dengan pabrikan keluar. Atas dasar hal itu, Jorge Lorenzo juga pernah memberikan penilaian terhadap hal tersebut bahwa Marc Marquez memainkan dengan baik kartunya sehingga membuat Ducati akhirnya menyerah pada Marc Marquez untuk memberikan kursinya kepada Marc daripada Jorge Martin yang sudah dijanjikan sebelumnya. Sebuah movement yang menimbulkan kekecewaan di kubu Jorge Martin pastinya, dan akhirnya terjadi domino semua ini. Namun dalam wawancara di Asen kemarin, Marc Marquez menjelaskan bahwa soal kepindahan Pramac maupun bergabungnya dengan pabrikan tak ada hubungannya dengan yang saya lakukan. Dan Marquez merasa tak bersalah soal kepindahan Pramac ke Yamaha. Ada 2 hal yang menyebabkan Pramac berpindah ke Yamaha. 1. Soal selebrasinya terhadap Enea yang bisa menyalip Martin di Mugello, yang seolah-olah bangga dan menganggap Martin bukan bagian dari Ducati. Dan juga Ducati yang memilih rekrut Marc Marquez, di mana filosofi Ducati awalnya yang dibersamai Pramac adalah tentang pembalap muda. Dengan usia Marc yang tentunya tak bisa dibilang muda dalam olahraga ini, maka hal itu membuat Pramac menilai bahwa Ducati sudah tidak konsisten dengan filosofinya. Namun itu semua memang di luar dari apa yang pribadi Marc Marquez lakukan. Itu memang pure respon dari apa yang terjadi di pabrikan MotoGP. Kemudian dalam wawancara dengan MotoGP, Marquez menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tak pernah meminta untuk menjadi bagian dari pabrikan. Meskipun ketika di balapan Spanyol, Marc Marquez pernah memberikan kode ke Davide Tardosi, jika saya di tim pabrikan resmi, maka saya akan mengalahkan Bagnaia. Namun pada keputusan finalnya, di mana dia juga menghargai Martin sebagai runner-up Ducati tahun lalu, yang pernah memiliki klausul untuk menjadi bagian dari Ducati pabrikan, Marc akhirnya merevisi bahwa dia mau untuk tetap di Gres ini asalkan mendapatkan mesin tahun 2025. Dalam artian bahwa Ducati harus membagi mesin yang dimiliki Pramac ke Gres ini. Tentu hal itu bisa memberikan pengaruh kepercayaan Pramac kepada Ducati, sehingga bisa mempengaruhi kebersamaan mereka di tahun depan. Jadi memang bukan 100% semua karena Marquez yang memberikan opsi limit. Namun Ducati juga menyambutnya dan memilih Marc Marquez ke pabrikan. Namun siapa sangka dengan memilih Marc Marquez di pabrikan dan tidak mengubah jatah mesin Pramac untuk tahun 2025, malah membuat Pramac hengkang karena Ducati tidak mengutamakan pembalap muda berbakat yang dikembangkan oleh Ducati dan memilih pembalap senior. Tapi clear, memang Marc Marquez mengatakan bahwa dia menginginkan pabrikan, namun dia tidak masalah di Gres ini dan memakai mesin update terbaru. Jadi efek domino ini adalah salah satu pertimbangannya karena masalah bisnis yang diinginkan Ducati sendiri. Karena secara efek akan bagus untuk pasar Spanyol dan global untuk pemasaran Ducatinya sendiri. Nah sebenarnya akan menarik jika Marc Marquez tetap di Gres ini. Mimin sih lebih suka Marc Marquez juara menggunakan label tim satelit meskipun memakai mesin terbaru. Karena juara menggunakan pabrikan sudah mainstream, di mana banyak pemenang-pemenang MotoGP mayoritasnya adalah menggunakan tim pabrikan. Hanya segelintir pembalap yang bisa juara dengan tim satelit. Yang kedua, tentu pertarungan menarik melihat Martin, Marquez dan juga Pecco menggunakan spek mesin yang sama, namun di tim yang berbeda. Terlebih jika Marc Marquez bisa mengungguli keduanya, barang tentu akan menjadi selebrasi yang lebih gila.
apalagi fansnya pasti rame banget sob. Namun dari sisi citra, tentu jika satelit lebih sering menang, maka bisa dilihat bahwa skill lah yang menentukan, bukan dominan kecanggihan engineer ataupun mesin. Bukan image yang bagus untuk bisnis, pabrikanlah yang seharusnya tetap menjadi nomor satu. Dan juga, rencana Lewis Hamilton untuk mengakuisisi Grace ini membuatnya semakin menarik bertemunya dua legend dunia balap ini. Tentu dengan misi yang baru, sponsor yang baru, livery yang baru dan lebih fresh tentunya akan membuat Grace ini lebih powerful secara finansial dan juga image karena ada Marc Marquez. Tapi, kalau menurut teman-teman gimana? Komentar dipersilahkan.